kalau Bapak Ibu dengan teliti memperhatikan kehidupan Bapak Ibu, ada berkat yang turun dalam kehidupan Bapak Ibu, ya, yang sebenarnya bukan karena Bapak Ibu yang upayakan, tetapi diupayakan oleh generasi yang sebelumnya. Kemurahan yang Bapak Ibu terima, kebaikan yang Bapak Ibu terima, itu karena generasi yang sebelumnya melakukan hal yang benar. Dan itu turun. Bapak Ibu warisi. Pertanyaan kita adalah gini, gimana kalau yang sebelum saya ini nggak melakukan yang benar, Pak? Tetap, Bapak Ibu, ya, itu sebabnya kita punya perjanjian saat ini, kita punya perjanjian langsung dengan Tuhan Yesus, di mana yang lama sudah berlalu, ya. Tetapi mulai dari kita, kita bisa menurunkan berkat buat anak cucu kita. Jadi kalau di sebelum kita merupakan orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dan turun berkatnya kepada Bapak Ibu sebagai generasi yang selanjutnya, puji Tuhan, luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya kesempatan itu, paling tidak hari ini kita bisa memulai legacy, ingatan untuk anak-anak kita, karena kehidupan kita, maka anak-anak kita, anak cucu kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang mengikat janji dengan Bapak Ibu, Tuhan juga akan mengikat janji dengan anak cucu kita. Kita tidak tahu, ya, kita semua berdoa dalam masa-masa ini Tuhan menjagai, Tuhan memelihara kita. Kita tidak tahu masa depan kita. Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhan garansi, anak cucu orang benar itu diberkati. Ya, bagian kita adalah selalu mengumandangkan, memperkenalkan kepada pembuat janji itu, yaitu Tuhan, membawa anak kita kepada Dia, karena iman anak kita nggak bisa nunut kita, tapi kita bisa membawa mereka, mengkondisikan supaya mereka siap untuk masuk dalam perjanjian, di mana mereka juga punya hubungan langsung dengan Tuhan. Saya berharap komunitas ini dipenuhi dengan keturunan-keturunan yang diberkati Tuhan luar biasa. Generasi yang mengalami berkat Tuhan karena ada berkat generasi yang turun dari atas. Ya. Dan kita dalam kelemahan kita tetap kita punya peran. Jadi kita nggak hidup sembarangan hari ini karena kita tahu bahwa apa yang kita hidupi ini akan berdampak buat anak cucu kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam kesempatan di mana hari-hari yang sulit, kami boleh melihat bahwa sebenarnya Engkau menyediakan kami waktu untuk bersama dengan anak-anak kami, menanamkan kesadaran pentingnya hubungan dengan Engkau, dan supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang punya hubungan langsung dengan Tuhan. Sama seperti kami mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, maka kami juga percaya bahwa Allah yang kami sembah bukan hanya menjadi Allah dari orang tua kami mungkin, tapi juga menjadi Allah kami, dan akan menjadi Allah anak kami dan cucu kami. Dan Tuhan, berkat yang Kau sudah berikan kepada kami sebagai orang benar, Tuhan, berkat itu turun untuk anak cucu kami. Karena kami tahu yang menjaga mereka bukan kekuatan kami. Apa yang kami siapkan buat mereka, Tuhan, terbatas. Tapi Engkau menyediakan perkara yang baik buat generasi sesudah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk waktu yang saudara berikan. Kalau saudara merasa diberkati dan ingin mendapatkan PowerPoint dari apa yang tadi saya share, bisa request kepada admin. Admin boleh memberikan bahan tadi untuk setiap saudara yang mau. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, thank you Pastor Benny. Kita percaya ya, kita semua diberkati. And it's true, kalau warisan yang terbaik yang bisa ditinggalkan orang tua, karena orang tua manusia terbatas, ada waktunya itu akan berakhir. Tapi kita tahu kita miliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi warisan yang terbaik adalah pengenalan akan Tuhan, karena kita tahu bersama-sama Tuhan, Tuhan selalu ada untuk setiap kita, untuk anak-anak. Dan sekarang saya membuka kesempatan, mungkin ada dari orang tua, mungkin yang mau bertanya, baik terkait masalah sharing hari ini, baik terkait ya, hal-hal yang lain, mungkin mengenai sekolah, mengenai pelajaran atau guru-guru mungkin yang general yang mau ditanyakan, silahkan mungkin bisa ditanyakan, mau langsung raise hand, nanti bisa langsung berbicara boleh, karena ada juga guru-guru di sini yang bisa membantu menjawab, atau mau dicatkan ke saya atau ke MSA admin boleh kepada Q&A atau ke saya ya, Q&A Helen Kusno, atau ke MSA admin, nanti pertanyaannya bisa kita bantu jawab bersama. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, boleh dicatkan ya kalau ada pertanyaan, mungkin silahkan. Mungkin sambil kita menunggu juga pertanyaan dari parents, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada some closing remarks juga dari Miss Ratna yang mau disampaikan. Sambil kita menunggu mungkin ada pertanyaan dari parents ya. Silakan Miss Ratna. Ya, tadi sama sudah mendengar bahwa bagaimana Tuhan itu memperhatikan generation dan apa yang kita bisa bangun. Saya cuma mau encourage aja untuk parents bahwa apa yang dalam kehidupan anak-anak kita ini sesuatu kekal, sesuatu yang urusan yang kita bisa lebih banyak blessing yang lain, tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan dan bagaimana mereka melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan mereka. Apa yang kita bangun hari ini, kita percaya, dikatakan bahwa Tuhan berbicara sedikit, tapi Tuhan berbicara banyak tentang Ishak. Tuhan berbicara sedikit, dan Tuhan berbicara banyak tentang saya. Kadang-kadang sebagai orang tua mungkin kita capek, terutama masa-masa ini ya, sangat ada banyak hal yang juga menekan, ada banyak hal yang juga dengan online, keterbatasan dan lain sebagainya, kita juga struggle dalam bagaimana anak-anak kita itu mungkin terjadi, tapi kita percaya bahwa apa yang kita bangun, apa yang kita berikan waktu kita untuk terus membangun kehidupan anak kita, juga melalui kehidupan, tadi dikatakan bahwa apa yang kita hidupi itu yang juga akan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi saya mau encourage untuk setiap kita sebagai parents untuk terus melakukan apa yang kita tahu bahwa legacy yang kita bisa turunkan, takut akan Tuhan, kehidupan seperti itu. Kalau kita ingin anak-anak kita punya takut akan Tuhan, itu kita mulai dengan kita as a parents untuk memberikan contoh buat setiap anak-anak kita dengan tangan, dengan orang tua dan sekolah ya, kita sama-sama membangun untuk value yang sama, dan saya percaya anak-anak kita memang butuh waktu, tapi saya banyak melihat mereka banyak perubahan dalam kehidupan anak-anak. Yang membuat kita bahagia adalah waktu kita tahu bahwa mereka tahu berpikir dengan benar, mereka punya takut akan Tuhan. Itu hal yang paling penting untuk kita sama bergandengan tangan untuk membangun.
itu dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin ada pertanyaan, saya lihat ada pertanyaan yang masuk tadi, silakan. Ya, ada pertanyaan ya dari Pak Orlando. Ya, untuk umur sudah remaja 15 tahun, apa bisa sharing bagaimana membawa mengenal Bapa lebih dekat lagi? Karena masih merasa anak-anak ini seperti second hand believer gitu. Mungkin Pastor Benny ada masukannya untuk teens ya, artinya udah lumayan dewasa gitu ya. Silakan Pastor Benny. Ya, saya percaya bahwa dari usia sedini mungkin kita memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengubah hati mereka, ya. Jadi kalau kita mengambil beban untuk membuat mereka itu berubah, kita menjadikan diri kita itu Tuhan, karena Roh Kudus yang bisa mengubah hati. Bagian kita adalah memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Ya, saya ingin mendorong setiap orang tua jangan kecil hati, karena tidak semua anak merespon kepada Tuhan itu dengan cara yang sama dan usia yang sama. Saya punya 4 orang anak, jadi paling tidak saya punya 4 pengalaman gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang punya lebih dari 1 anak mungkin bisa melihat bahwa nggak semua anak kita itu punya interest awal kepada Tuhan itu dengan cara yang sama, ya. Tapi bukan berarti mereka tidak punya keinginan satu kali untuk menerima Tuhan. Ya, ada anak yang memang personalitinya lebih cuek, gitu ya. Saudara kasih tahu tentang Tuhan Yesus, dikasih cerita terus dia tertidur ya, terus dia merasa nah enggak lah ini enggak fun gitu ya. Kadang kita patah semangat atau kita marahin terus gitu ya. Sehingga akhirnya mereka merasa ini jadi keharusan. Bayangin kalau saudara diperkenalkan saya ambil ini ilustrasi ya, memperkenalkan produk terus kemudian salesnya marah-marah sama saudara. Ayo pokoknya ini barang bagus. Dengerin dong kalau saya explain gitu. Kadang-kadang karena sebagai orang tua kita merasa kita punya itu gitu. Kita punya hak untuk anak kita harus dengerin kita. Dan itu yang kadang membuat mereka malah nggak suka gitu ya. Jadi saya melihat ada anak tertentu memang suka gitu ya dengan dari kecil kalau diajak doa, langsung mau doa. Ada anak saya yang enggak gitu ya, awalnya gitu ya. Tapi it's okay. Itu yang mungkin yang disebut, saya nggak ngerti maksudnya second hand believer, apakah ya istilahnya nunut dulu. Nggak ada yang salah dengan awalnya nunut. Bapak Ibu kalau sudah bisa ke gereja lagi ya, on-site gitu ya, anak diajak, terus kemudian anaknya ternyata nggak terlalu interest. Bagaimana? Apakah dikasih pilihan? Oh, saya nggak kasih pilihan anak saya pada waktu dia kecil. Kalau sudah 15 tahun agak susah kalau baru dikasih pilihan. Kebiasaan itu perlu dibangun mulai kecil, Bapak Ibu. Ya. Tadi kita membahas di meja makan, anak-anak saya ini ada yang mengatakan ya kalau dia memang kurang suka makan sayur gitu ya. Pembahasannya mungkin karena pola makan di dalam keluarga kurang dibiasakan untuk itu. Ya, pola itu bisa dibentuk, tapi pola yang salah juga bisa diubah. Jadi kalau Bapak Ibu ini anaknya sudah 15 tahun, terus kemudian ngomongnya begini, wah ya sudah terlambat berarti ya Pak ya. Enggak ada kata terlambat Bapak Ibu. Kembali percaya perjanjian Tuhan dengan kita. Ada anak yang saya berharap kita nggak perlu ngalamin ini, tetapi kenyataan. Ada anak yang setelah menjadi kayak anak terhilang di Lukas 15 itu, sudah keluar dan sudah melakukan segala macam. Karena Tuhan buat perjanjian dengan Bapak Ibu dan kita nggak give up. Anak itu balik, Bapak Ibu. Tapi ya kalau bisa ya jangan sampai ngelewatin itu semua kan. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya babak belur di luar, terus kemudian maka sadarlah dia akan keadaannya. Ya jangan sampai. Ya, tapi kalaupun kita nggak melihat gini, kita nggak memungkiri bahwa ada yang don't give up.
Ya, dan jangan kita tetap mempercayai hal itu dan menjadi malu dengan anak kita di hadapan teman-teman kita. Kan kadang-kadang orang tua ini anaknya jadi trofinya gitu. Dalam arti anak saya dulu 12 tahun kalau berdoa udah luar biasa. Nah, kalau ada anak yang umur 13 tahun, anak saudara kalau berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, amin. Saudara jadi malu gitu. Waduh, anaknya dia itu kalau doa kutip ayat, anak saya nggak bisa kutip ayat. It's okay, perkembangan iman setiap anak itu beda-beda. Kalau anak Bapak Ibu sudah 15 tahun ke gereja masih nggak mau, doakan dan jangan malu mengakui dia apa adanya di hadapan orang yang lain. Karena kalau anak itu kita malu, dia itu kerasa. Dia bisa ngomong sama temennya, "Iyong, papa mama saya aja izin kok ngakuin saya, karena saya ini dianggap tidak seperti kakaknya atau adiknya yang lebih rohani, tidak seperti kakaknya atau adiknya yang lebih pintar." Bapak Ibu, selalu ada di antara anak-anak kita yang kelihatan lebih rohani. Don't give up. Bukan berarti yang kelihatan kurang rohani itu tidak berubah. Ada waktu di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang dulunya tidak mau baca Alkitab, sekarang baca Alkitab sendiri, tidak usah disuruh dia baca. Dia bisa berdoa tanpa harus saudara pompa. Tapi apakah itu berarti kita tidak latih? Tidak sama sekali. Kita latih, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, tapi yang kita lakukan tidak pernah bisa cukup karena kita bukan Tuhan. Itu. Saya harap ini menjawab pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih Pastor Benny. Ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Boleh langsung juga, mau dicatkan juga boleh. Tadi ada beberapa yang menanyakan PowerPoint ke admin dan juga ke saya. Nanti bisa emailnya aja dikirimkan ke admin. Jadi admin akan setelah meeting PowerPoint-nya bisa dikirimkan ke Pak dan Ibu. Mohon mengirimkan alamat email ke nomor WA admin supaya nanti bisa kami kirimkan PowerPoint-nya setelah acara ini. Gitu. Untuk yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai yang nggak berhubungan juga boleh, atau yang berhubungan dengan ini juga boleh. Ada yang bertanya juga mengenai sekolah offline ya. Sekolah offline memang dari Dinas Pendidikan Pusat sudah menyarankan untuk sekolah kembali offline tergantung daerah. Daerah memang Surabaya sudah zona kuning. Jadi sekarang ini kita sedang menunggu dari dinas daerah, tetapi kemungkinan itu pun akan mulai surat yang sudah dikeluarkan pemberitahuannya itu mulai kelas 6 ke atas kalaupun diizinkan, dan itu semua kembali lagi kepada keputusan dari orang tua gitu. Jadi nanti mungkin dalam minggu-minggu depan ini kita akan memberikan surat survei kembali untuk para orang tua diminta mengisi apakah mengizinkan anak-anak untuk bersekolah gitu. Tetapi kemungkinan itu akan untuk anak kelas 6, suratnya yang beredar kelas 6 ke atas. Itu pun dengan syarat dari orang tua menyetujui seperti itu. Iya Pak Rafli, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak, langsung aja. Iya, itu terima kasih Miss Helen ya, Pastor Benny dan yang lain saya maaf kurang begitu hafal namanya. Oke, itu tanggal berapa ya schedule untuk yang tatap muka? Jadi tatap muka itu kalau di zona kuning ini mulai akan dicoba mulai Senin depan. Beberapa sekolah memulai mencoba, itu juga berdasarkan daerahnya, areanya, diizinkannya yang di mana dulu gitu. Tetapi kita dengar memang Senin tanggal 6 ini beberapa sekolah yang SMA ya, apalagi akan mencoba. Kami dari Morningstar belum mencoba sekarang, kita sedang wait and see juga, karena kita merasa jangan sampai nanti buka tutup lagi gitu. Jadi kita ini lagi melihat, at least mungkin rencana kita dalam planning juga ya untuk melihat
kemungkinannya seperti apa, penjadwalan di kelasnya seperti apa, kita lagi rembukan. Kalaupun kita akan mencoba, kemungkinan di awal Oktober sambil menunggu melihat keadaan dengan dibukanya sekolah-sekolah yang berencana membuka September 6 ini hari Senin gitu. Tetapi kita akan mulai memberikan surat edaran untuk survei ke orang tua di bulan September ini gitu. Tetapi kalaupun kita mulai offline, kalaupun bisa, itu kemungkinan masih di bulan Oktober, dan itu tidak setiap hari, Pak. Jadi akan mungkin untuk kelas 6 mungkin seminggu berapa kali, tidak akan langsung setiap hari gitu, belum diizinkan. Dimintanya itu pun tidak terlalu lama jam sekolahnya, jadi tidak akan full dari pagi sampai sore, kemungkinan hanya beberapa jam gitu. Tetapi itu nanti kalau untuk kita akan mulai kemungkinan di Oktober, sekarang kita akan masih rembukan. Seperti itu. Untuk yang sekolah offline ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Terima kasih ya, Miss. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan mengenai sekolah offline atau mengenai lainnya? Mungkin kayaknya sementara ini sudah nggak ada ya kan, ini rata-rata hanya email untuk PowerPoint. Nanti setelah ini kita bagikan. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita akan tutup PTM kita hari ini. Tetap nanti kalau ada pertanyaan dari parents atau ada yang mau ditanyakan, boleh tetap ditanyakan ke admin, akan kami bantu jawab juga. Mungkin kalau gitu saya berikan untuk ke Pastor Benny, boleh menutup PTM kita dalam doa. Oke, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memperhatikan setiap keberadaan keluarga kami Tuhan, di dalam keterbatasan kami di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau setia. Tuhan, Engkau membimbing kami sekalipun melewati masa-masa yang sulit, dan kami tahu Tuhan ada keluarga-keluarga yang harus sungguh-sungguh bergumul secara kesehatan, finansial, dan juga dengan anak-anak kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu dengan kami. Firman-Mu mengatakan, sekali-kali kami tidak ditinggalkan, sekali-kali kami tidak dibiarkan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, bahwa kami akan melewati masa-masa sulit ini, dan kami akan melihat bahkan perkara yang baik lewat masa sulit ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan, biar mereka menjadi generasi yang berikutnya, yang akan mengecap dan melihat betapa luar biasa Tuhan yang dikenal oleh orang tua, guru-guru mereka, dan mereka mengalami secara personal, bahkan lebih dalam lagi. Tuhan, kami percaya berkat generasi itu turun atas anak-anak kami, bahkan nanti cucu-cucu kami. Kami memberkati mereka Tuhan, sama seperti Engkau sudah memberkati dan memimpin kami. Doa kami pada sore hari ini, pimpin anak-anak kami. Pimpin mereka sehingga mereka boleh punya pengenalan pribadi akan Engkau yang dalam. Dan mereka akan berjalan lebih jauh daripada apa yang kami sudah jalani. Tuhan, berkat-Mu Tuhan untuk setiap orang tua, untuk pengajar, setiap anak-anak kami Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, Tuhan turun atas kehidupan setiap kami. Kami diberkati dengan berkat surgawi, supaya kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore semua. Oke, sebelum tinggal, ini mungkin kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan juga ya, meskipun online kita bisa foto bersama, akan dipandu sama Miss Dia. Silakan Miss Dia, boleh.